Iya. Wah, Kak iya, Siren apa tahu nih? nggak iya-iyanya kita? Belum tahu nih Kak. Belum tahu, kalau gitu Ya. Kak Dian aja nih. Oke, kita mulai ya, nanti aku yang mulai, kakak-kakak yang jawab ya. Siap, Oke, mau siap. lagi adik-adik. Oke, Ya. siap ya. 1, 2, 3. Siapa kita? PA Benowo. PA Benowo. Yesus dahsyat, fantastis. Yes, yes, yes. Gitu Kak Dian. Oke. Jadi kan biar semakin semangat tuh. Semakin Oke, semangat. karena kelihatannya udah semangat semua ya. Ya. Kita langsung aja mau puji nama Tuhan dengan lagu. Selamat pagi Tuhan. Adik-adik, mari berdiri. Oke, gerakan ya. Selamat pagi Tuhan, Tuhan terima kasih, Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah cintanya. Oke adik-adik tetap berdiri, kita mau doa pembuka ya Kak. Yes. Gimana sikap doanya? Saya siap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena di pagi hari ini kami boleh ya Tuhan mengikuti ibadah IMPA secara YouTube ini ya Tuhan. Ya Tuhan, tolong berkati ibadah kami supaya kami bisa beribadah dengan baik, dengan tertib ya Tuhan, dan dengan dengaran akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah berdoa bersama-sama, tapi kita masih rindu untuk memuji Tuhan ya kakak-kakak. Betul. So kita mau nyanyi lagu Di pintumu. Pakai gerakan ya, tetap berdiri. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Halo adik-adik, sudah saatnya nih kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan kakak-kakak lain semua nih. Kita siap mau bercerita, berbagi cerita sama kalian semua tentang firman Tuhan yang sebentar lagi kita dengar. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa dulu, mohon tuntunan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih atas kesempatan yang sudah Kau berikan kepada kami semua Tuhan, untuk sama-sama berkumpul bersama untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa, setiap pribadi di tempat ini boleh terberkati oleh firman-Mu Bapa, dan biarlah kami menerima hikmat yang daripada-Mu, agar firman-Mu yang kami terima Tuhan boleh kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk setiap kakak-kakak ya Tuhan yang menyampaikan firman-Mu dan bercerita Tuhan, kiranya Kau berkati dan urapilah selalu. Di dalam nama-Mu Bapa kami berucap syukur, berbicara Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Oke adik-adik, untuk bacaan firman Tuhan pada minggu ini tanggal 17 Januari kita sama-sama buka di Yohanes pasal yang kedua. Yohanes, itu perjanjian lama atau perjanjian baru ya Kak? Lama kayaknya Kak. Iya, bener tak Kak? Kak Siren perjanjian. Oh ada yang jawab, siapa? Baru, Kak. Oh baru. Bener gak Kak Siren baru? Betul banget. Oh betul. Oke. Oke, kalau gitu dibuka ya adik-adik Yohanes pasal yang kedua. Kalau sudah siap semuanya, Ayat mari berapa, kita- Kak? Oh iya, ayatnya 1 sampai 11. Oke. Nah, langsung Kemudian? kelihatan toh. Nah, kalau gitu kita sama-sama berdiri ya. Kita mau membaca firman Tuhan hari ini. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Dibacanya dimulai dari Kak Diana, Kak Natali, Kak Siren, Kak Felix, lalu balik lagi ke Kak Diana sampai ayat 11. Siap? Siap Kak, kita Mari. mulai ya. Yes. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah kau dan
saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang sedanglah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki Dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Boleh silakan duduk adik-adik. Mari duduk. Kakak-kakak. Wah, hari ini kita mendengarkan cerita firman Tuhan dari Yohanes. Yohanes. Ya, dari Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 tentang apa ya, Kak? Tentang judulnya tadi Perkawinan di Kana. Kana. Jadi ceritanya adik-adik, sederhananya di sana itu lagi ada acara pesta pernikahan. Ya Kak ya. Ada yang menikah. Ada yang menikah gitu kan. Adik-adik pernah lihat kan ya kalau yang ada menikah di gereja pakai baju putih gaun panjang gitu kan, pakai jas itu yang bagus-bagus rapi-rapi. Nah, waktu itu di Kana sedang ada perayaan pesta pernikahan juga sama gitu kan. Lalu Tuhan Yesus diundang bersama ibunya bersama ya. ibunya tentunya Iya. ke sana untuk datang ke pesta. Lalu singkat cerita terjadi suatu masalah problem di acara itu ya Kak ya. Iya. Itu Apa problemnya, Kak? tiba-tiba minuman yang mau dihidangkan ke tamu-tamu habis. Kok bisa habis, Kak? Kurang dong berarti. Iya, karena sepertinya mungkin salah hitung atau bagaimana kan kita nggak tahu. Cuman ceritanya di situ tuh lagi kurang Kak. Lalu nggak tahu gimana ceritanya ini harus dipenuhi lagi kan karena kan tamunya masih banyak. Masih banyak. Lalu akhirnya ibu Yesus mendengar cerita itu, tapi langsung dia teringat sama Tuhan Yesus. Sepertinya aku bisa minta tolong nih ke Tuhan Yesus untuk membantu orang-orang ini. Ya, lalu setelah ngomong nih ke Yesus, ngomongnya kan ke anaknya ya. Iya. Anak, bisa nggak kamu tolongin nih kalau tuan rumah ini lagi kehabisan anggur, kehabisan minumannya. Tapi kan Tuhan Yesus bilang, belum saatnya aku menunjukkan diri sebagai Mesias. sebagai Mesias. Tapi hari itu kita bisa lihat apakah Tuhan Yesus menolak permintaan ibunya? Enggak, Kak. Dari firman yang aku baca sih Tuhan Yesus tetap iya. menolak, Kak. Menolaknya gimana Kak? Dengan melakukan mujizat, Kak. Apa Dengan mujizatnya, melakukan Kak? mujizat apa? Tuhan Yesus meminta orang-orang itu untuk mengikuti Pelayan-pelayan. pelayan-pelayan itu tuh untuk mengikuti apa yang dia katakan. Iya. Lalu dengan tanpa banyak tanya, semua pelayan mengikuti apa yang Tuhan Yesus katakan sehingga terjadilah mujizat yang tadi kita baca di firman Tuhan. Semuanya akhirnya minumannya terpenuhi gitu kan. Jadi anggur. Air yang tadinya cuma air biasa menjadi Anggur anggur yang sangat bahkan baik. itu berkelimpahan anggurnya. Wah, itu Biasa ya, Kak. itu cerita yang dari sini ya Kak, dari Alkitab. Iya. Lalu kalau kita mau lihat di kehidupan adik-adik sehari-hari, Kakak punya cerita apa? Ini, Kak, kalau Cerita. misalnya Pesta ulang pesta tahun. ulang Iya, tahun, bener, Kak. pesta ulang tahun. Terus tiba-tiba di situ kan misalnya ada es buah. Tiba-tiba es buahnya Jadi ceritanya siapa nih yang ulang tahun? Kakak Misalnya Siran Kak ulang Siren. tahun. Iya. Misalnya Kakak Siran ulang tahun. Terus Terus Kakak Siran ini mamanya Iya, Kakak. kan? Iya, mamanya siapa? mamanya kakak. Misalnya Kak Natali mamanya. Nah. Terus habis gitu apa yang terjadi? Misalnya es buahnya habis, Kak Sirin kan menghidangkan es buah buat tamu-tamu Ya, ulang tahun. teman-temennya ini loh es buah buat kamu. Diminum. Terus mamanya bingung. Loh, kok es buahnya tinggal sedikit, sudah mau habis ini gimana ya? Tapi teman-teman masih datang. Iya. Tapi teman-teman masih Masih banyak yang datang. datang teman-temannya. Lalu gimana?
Misalnya Yesus ini adalah Kak Felix. Misalnya Misalnya. ini Kak ya, Ya, misalnya. misalnya. Terus Nggak mengisi apa Kak? Gimana Kak? membelikan es buah dong Kak. Nah, akhirnya Ya. kan diceritain tuh mamanya misalnya Kak Felix ini kakak Siren kan. Iya. Nah, Cerita. mamanya Kak Natali sebagai mamanya bilang ke Kakak Felix, ini es buahnya habis, minta tolong kamu segera belikan ya Iya. di sana lagi di tempat yang tadi. Kira-kira Kak Felix mau nolak nggak ya? Ya, harus tolong tuh Kak. Mama ini bukan waktunya aku Jangan. Tanpa berlama-lama Kak Felix langsung pergi beli untuk pesta adiknya di rumah supaya orang-orang bisa dapat minuman, es buah biar seger semuanya gitu ya adik-adik ya. Nah, sama seperti Tuhan Yesus, sama seperti Kak Felix itu langsung dia kerjakan apa yang diminta oleh ibunya. Nah, sama seperti Tuhan Yesus juga mengerjakan apa yang diperintahkan oleh ibunya juga, tapi tanpa menunjukkan dirinya ke orang-orang gitu adik-adik. Nah, tapi kita bisa lihat di sisi para pelayannya itu, pelayan-pelayannya ini loh kakak-kakak, Kenapa Kak? mereka tuh nggak ada yang bertanya untuk apa aku harus mengisi tempayan-tempayan ini. Nggak ada yang ragu betul Nggak Gak ada yang meragukan perintahnya, apa yang diminta sama Tuhan Yesus. Mereka benar-benar Bersedia langsung. bersedia ya, Kak. dan Nurut berserah ya. nurut gitu langsung. Iya, benar. Ayo isi botol-botol kosong ini gitu. Langsung sama mereka diisi. Mereka percaya, karena mereka percaya mereka udah nggak banyak tanya. Aku percaya sama dia pasti bisa membuat sesuatu gitu kan. Dilakukan dan benar-benar terjadi. Gitu. Sama seperti siapa ya ini Kak? Waktu disuruh langsung dia kerjakan. Nuh, Oh iya, Ingat? Kak. Yang minggu lalu ya Kak. ingat ya, sama seperti seorang Bapak Nuh yang diminta sama Tuhan bikin kapal. Dia nggak banyak tanya, udah dia bikin kapal di atas gunung loh adik-adik. Untuk apa? Kenapa dia? Kalau kita ya, mungkin kalau Kak Natali jadi Nuh hari itu, Kak Natali tanya, Tuhan kenapa kau harus buat kapal di atas gunung? Buat apa ya Tuhan, kan perasaan nggak ada apa-apa gitu kan. Ya, kita loh aman, Tuhan semuanya berjalan dengan seperti biasa ya Kak. Ya. Betul, Kak. Ngapain aku harus buat kapal nih ya Tuhan, buatnya di atas gunung lagi. Buat apa ya? Nah, Lu nggak tapi pakai tanya kayak kita ya. Hari Iya, itu bener. lu nggak pakai tanya, dia langsung kerjakan. Siap Tuhan, aku percaya sama Tuhan Yesus, aku akan langsung buatlah dia tanpa dia bertanya-tanya. Meskipun orang kanan kirinya menganggap dia ini aneh nih orang. Diketawain malah ya. betul. Aduh, kamu kenapa bikin kapal di atas gunung? Kan bingung kan ya orang-orang, tapi ya itu kita bisa belajar dari para pelayan dan juga Nuh yang dicerita firman Tuhan tadi ya. Kalau misalnya kita tuh cukup aja kita berserah sama Tuhan, karena apa? Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang penuh kuasa. Punya kuasa ya Kak. Ya. Betul. Luar biasa. Memang kadang-kadang sesuatu hal itu terjadi tidak sesuai dengan yang kita inginkan ya. Iya, Misalnya kita pengen nilai kita tuh bagus, tapi ternyata nggak bisa bagus. Kita lihat lagi kenapa kita nggak bisa bagus. Kita sudah melakukan yang terbaik belum? Nah, misalnya belajarnya kurang ditingkati, Iya. Kak. Kurang berlatih soal-soal. Masih suka main game. lebih memilih main game daripada apa itu namanya belajar. Kayak gitu. Misal adik-adik punya hobinya nggak main game gitu kan. Misalnya main bola, olahraga. Loh Kak, bagus loh Kak punya hobi olahraga sehat. Bener ya Kak Felix ya? Kalau olahraga itu sehat. Tapi kalau terlalu berlebihan sampai melupakan tugas Belajar. tanggung jawabnya yang lain, itu berarti tidak baik. Nah, akhirnya hobi atau kesukaan adik-adik itu akan membawa adik-adik malah mendapatkan dampak yang tidak baik, yang buruk. Misalnya jam belajar jadi jam latihan sepak bola, besok ulangan nggak tahu mau jawab apa, Terus ngisi kecapean apa. akhirnya Kak. Kecapean, Iya, betul. Nah, misal nggak ulangan kecapean, ya misalnya besoknya nggak ada ulangan lah ya, gitu kan. Tapi latihan bola terus sampai nggak tahu waktu, besoknya sekolah di sekolah ngantuk. Dengar apa ya tadi? Ya adik-adik semua anak-anak siapkan kertas kita ulangan, tiba-tiba Ulangan gitu kan. harian. Ulangan harian. Ya nggak tahu dia mau jawab apa, kan tadi tidur Bu. Masa gitu. Tapi tenang aja Kak, anak-anak di Benowo nggak ada kayak gitu ya Kak. Amin. Nggak ada kasihan Di luar sana. Itu di tempat lain. Di tempat lain. Bukan di tempat lain. Ya kita percaya adik-adik di
minum ya. Betul. Jadi Kak, kita lanjut ke belajar tadi, mendapatkan nilai bagus. Ini tuh adalah contoh yang sehari-hari kita selalu sampaikan ke adik-adik ya, karena belajar itu juga hal yang sangat penting, apalagi di zaman masa pandemi sekarang yang kita tuh belajar dari sendiri lewat HP, kayak gitu. online. Karena kan tidak bisa langsung ketemu sama guru, biasanya tidak bisa langsung bertanya nih. Nggak bisa langsung tanya jawab. Tanya jawab kan nangkepnya beda, nanti bisa jadi apa ya, lebih kesulitan lah kita adik-adiknya Komunikasinya. Nah makanya itu kenapa kita perlu usaha lebih lagi, nah kayak gitu, supaya untuk mendapatkan nilai yang terbaik, Tapi hasil Kak, yang terbaik. kalau belajar aja itu cukup tak Kak? Wah ya tentu tidak dong Kak. Kalau misalnya belajar itu sudah Kurang, cukup. ada yang kurang ya Kak? Ada yang kurang, Ada yang kayaknya. kurang Kak? Apa Kak yang kurang? Apa, Kak? Kalau kerjaannya cuman kerja, belajar, apa ya yang kurang? Oh, berdoa. Betul, iya. Kak. Betul Kak, kita harus berdoa. Berdoa untuk supaya Tuhan Yesus menyertai kita, Kasih hikmat juga. kasih Iya, hikmat, betul. supaya kita bisa mengerti pelajaran yang kita baca. Langsung ting gitu, Langsung misalnya. hafal gitu. Oh iya yang ini, oh iya yang ini. Oh iya, Itu itu hikmat dari Tuhan. betul. Yang penting kita berusaha, lalu kita serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus, biar Tuhan Yesus yang mengerjakan semuanya. Ini ada ceritanya, Kak Natali lihat di salah satu sosial media yang cukup lagi trending sekarang. Boleh Apa itu, sebut Kak? ya Kak? Boleh. TikTok. Oke. Siapa yang nggak tahu TikTok? Ayo. Kak Natali punya cerita nih, Kak Natali baca-baca di TikTok, lagi lihat-lihat TikTok, lalu ternyata TikTok ini juga memberikan salah satu pengalaman baru buat orang. Jadi di TikToknya itu ada seorang perempuan, dia ini waktu masih kecil sekitaran SD kelas 1 2 itu bahkan kelas 1 2 dia itu dikucilkan sama teman-teman dan bahkan sama gurunya. Kenapa tuh Kak? Kenapa itu, Kak? Karena dia ini tidak bisa mengolah angka. Ya, kalau nggak bisa menghitung nanti kalau Iya. misalnya mau beli jajan dibohongin sama yang jual gimana? Jadi dia itu memang punya sedikit kekurangan, memang kayak ada apa ya, kelainan, keterbatasan. Iya, Keterbatasan keterbatasan. itu untuk mengolah angka. Sederhananya tuh mengolah angka dia nggak bisa intinya. Lalu kayak abis itu dia itu dijauhin teman-temannya, bahkan gurunya itu nggak suka sama dia karena sebegitu nggak bisanya ngitung. Terus dia naik ke kelas tingkat 4-5 perkalian bagian itu dia itu makin nggak bisa, orang tambah-tambahan aja dia juga kadang agak kesusahan gimana perkalian pembagian Iya. gitu kan. Kasian banget ya Kak. Lalu habis gitu ya sudah, dia tetap menjalani kesehariannya, ya tetap naik tingkat, cuman ya itu banyak sekali tekanan orang-orang di sekelilingnya kayak sudah menekan dia. Lalu satu kali karena dia kan merasa kayak ya masa aku kayak gini terus gitu loh, masa aku membuat diriku terus dikucilkan orang. Lalu dia kan tersadar, akhirnya dia itu berusaha adik-adik, dia tuh belajar 3 kali lipat daripada orang-orang pada umumnya. Wow. 3 kali lipat. Adik-adik belajar sehari 1 jam, dia belajar sehari 3 jam. Wow. Itu contoh ya, itu contoh. Dia belajar 3 jam, lalu terus dia lakukan itu secara rutin, dia lakukan itu secara tertib juga. Jadi dia lakukan setiap hari, benar-benar yang setiap hari dia belajar dan dia berdoa dan dia itu minta penyertaan sama Tuhannya supaya dia bisa mengerjakan setiap soal. Setidaknya dia tuh bisa mengerjakan soal-soal di kelasnya gitu loh. Dia cuman minta, biar aku bisa ngerjain tugas di kelasku aja gitu. Kali-kalian tambah-tambahan. Iya. Sampai pada akhirnya seiring berjalannya waktu dia tuh semakin pintar dan sekarang dia jadi seorang profesor. Keren. Di usia kurang dari 30 tahun. Dan ini benar-benar kakak Natali baca tuh sampai kakak Natali tuh nggak percaya gitu loh. Dia nggak cuma belajar, dia baca-baca buku pengetahuan yang dari luar. Dia sekarang adik-adik tahu jadi seorang akuntansi di salah satu market apa ya, kayak misalnya Shopee, Lazada, e-commerce, di salah satu e-commerce terbesar di
Indonesia. Wow. Ya, jadi ya, dan dia itu satu-satunya yang muda gitu loh, maksudnya Dia paling termuda usianya. untuk jabatan itu. Wah, hebat. Hebat nggak? Itu tuh apa yang dia lakukan, bekerja dan berdoa tanpa henti gitu loh. Semuanya tuh ada prosesnya adik-adik. Bayangin dia itu nggak bisa ngolah angka loh, katanya 1 tambah 1 aja kadang dia bisa bingung karena memang ada keterbatasan, tapi ternyata dia buktikan gitu loh kalau dia itu juga bisa. Nah, gimana dengan kita yang semuanya ini normal ya? Kita semuanya bisa tambah-tambahan, bisa kurang-kurangan gitu loh. Kalau kita sudah dikasih sama Tuhan, semuanya tersedia, semuanya kita bisa lakukan, kita juga harus menggunakan talenta yang sudah dengan baik, talenta-talenta yang sudah Tuhan berikan kayak gitu loh. Percaya sama kuasa Tuhan gitu kan, dan kita harus berserah sama Tuhan Yesus. Mungkin kalau adik-adik sekarang kita berserah, belajar dari berdoa. Betul. Ya, ceritakan semuanya sama Tuhan, permasalahanmu, apa yang menjadi, bahkan nggak cuma permasalahan loh yang diceritakan ke Tuhan, tapi rasa syukur. Betul, bersyukur Ya Tuhan, terima kasih karena hari ini tuh dapat makanan itu, aku sehari bisa makan 3 kali. Wah, aku bersyukur sekali Tuhan. Dan aku juga berdoa bagi teman-teman di luar sana yang mungkin hari ini mereka sesuap nasi pun nggak bisa makan Tuhan. Kayak gitu kita juga harus ingat sama orang-orang di sekitar kita. Kayak gitu adik-adik. Jadi kita harus belajar untuk berserah, bersyukur atas kuasa Tuhan yang luar biasa. Gitu. Nah, jangan lupa untuk selalu berdoa, berusaha dan berdoa. Oke adik-adik, oke kakak. Gampang banget ya Kak dimengerti. Betul, apalagi kan kita bisa terapkan ini di keseharian kita ya. Iya, Sebelum betul. belajar berdoa, sebelum kita makan berdoa, bangun pagi berdoa, sebelum tidur berdoa. Karena Tuhan Yesus itu hanya sejauh doa. Kalian berdoa aja, Tuhan Yesus selalu ada buat kita, selalu minta penyertaan. Oke? Oke Kak. Nah, sepertinya kakak-kakak juga sudah mengerti ya Kak ya. Sudah. Adik-adik juga di rumah sudah mengerti. So kita akan sama-sama menutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa oleh Kakak Sian. Silakan Kakak. Kita berdoanya nanti pakai doa Bapa Kami Kak. Ya, di tentunya. akhirnya. Ya. Sama doksologi berarti ya? Yes, Ya, betul, Oke, Kakak. Kak. Oke adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan boleh memberkati kami, kakak-kakak layan dan adik-adik di rumah, dan kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Bapa, Tuhan boleh menyertai kami agar kami selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati juga agar kami tidak gampang puas dan kami bertanggung jawab atas setiap pembelajaran yang kami dapat ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan doa kami yang kurang sempurna ini Tuhan sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, untuk sama-sama meresponi firman Tuhan hari ini, kita akan sama menyanyikan lagu pujianku puji kuasa Tuhanku dari Kidung Ceria 11. Nanti liriknya adik-adik bisa ada di bawah ya. Puji kuasa Tuhanku pencipta semesta, lautan langit gunungku diatur olehnya. Dia
seperti biasa, persembahannya nanti dimasukkan ke dalam amplop, lalu ditulis persembahan PA tanggal 17 Januari 2021, nanti diberikan kepada orang tua dan orang tua akan memberikannya nanti ke pihak gereja. Kita mau menyanyi lagu Kami Puji dengan riang. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Bersuka yang abadi, beri sinar-Mu menyeram. Oke adik-adik, boleh berdiri sama-sama karena kita akan sama-sama mendoakan persembahan kita. Oke, sikap doanya bagaimana? Saya siap berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih karena Kau telah memberkati kami hingga kami Tuhan boleh memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan yang telah kami berikan Tuhan, boleh Tuhan Kau gunakan sebagai pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang telah memberikan. Kiranya Kau selalu melimpahkan berkat kasih karunia-Mu atas adik-adik yang sudah memberikan dan juga keluarga. Di dalam nama-Mu Tuhan kami serahkan segalanya. Haleluya, amin. Nah adik-adik, mari kita berdiri. Karena kita sudah sampai di penghujung ibadah, mari kita bernyanyi Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Baik adik-adik, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan boleh memberkati kami dan boleh menyertai kami dalam ibadah kami di pagi hari ini Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan, apa yang sudah kami dengar dari firman-Mu dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami, adik-adik, kakak layan dan juga orang tua yang membantu adik layan Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus kiranya menyertai kita. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu.